1959, tepatnya 62 tahun yang lalu, terjadi peristiwa dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta rentetan peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka, pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Perkenalkan, nama saya Andra Beta, saya dari kelas 11 Merdeka 5. Saat ini saya akan membahas topik tentang Dekret Presiden tahun 1959. Latar belakang dan sejarah singkat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, latar belakang. Setelah Indonesia merdeka, negara menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai konstitusi sementara untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap dibentuk lembaga bernama Konstituante yang mulai bekerja pada tahun 1956. Namun dalam pelaksananya, Konstituante mengalami kebuntuan karena beberapa hal. Yang pertama, perbedaan ideologi antar anggota dalam forum nasionalis, agama, dan kelompok kiri mengenai dasar negara. Yang kedua, tidak tercapai suara mayoritas dalam sidang untuk menetapkan konstitusi baru. Yang ketiga, politik tidak stabil pada masa demokrasi liberal, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Keempat, keadaan negara semakin tidak menentu sehingga diperlukan keputusan cepat untuk menjaga stabilitas pemerintah. Karena konstituasi tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, Presiden Soekarno mengusulkan agar negara kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup. 2. Sejarah singkat peristiwa dekret. Akibat kebuntuan tersebut, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden di Istana Merdeka. Dekret tersebut berisi 3 keputusan utama. Yang pertama, membubarkan Konstituante. Yang kedua, menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 dan menghentikan penggunaan UUD sementara 1950. Konstituante menyusun konstitusi baru dan situasi politik yang tidak stabil. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan memulai sistem pemerintahan baru pada masa demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan singkat namun terinci tentang kebijakan Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya. Yang pertama, kebijakan politik. Pada masa kepemimpinannya, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan kebijakan ini adalah untuk, yang pertama, mengatasi ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Kedua, memperkuat peran Presiden dalam mengendalikan pemerintahan. Ketiga, mengurangi konflik antar partai politik. Dalam sistem ini, Presiden memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan negara. 2. Kebijakan Persatuan Nasional dalam kurung Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu penyatuan 3 kekuatan politik besar di Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. 2. Agama. 3. Komunisme. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga persatuan bangsa yang memiliki berbagai ideologi dalam kelompok politik. 3. Kebijakan politik luar negeri. Soekarno menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya Indonesia tidak memihak blok negara manapun. Beberapa contoh kebijakan luar negeri. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. 2. Indonesia aktif dalam gerakan negara-negara berkembang anti-kolonialisme. Ketiga, Indonesia ikut memperkasai gerakan non-blok. 4.
kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara seperti yang pertama, nasionalis perusahaan asing. Dua, penguatan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Tiga, pembangunan proyek-proyek besar nasional. Namun pada akhir masa pemerintahan Soekarno, kondisi ekonomi mengalami kesulitan seperti inflasi yang tinggi. 5. Kebijakan pembangunan nasional. Soekarno juga melakukan pembangunan simbol-simbol nasional untuk menunjukkan identitas dan kebanggaan bangsa seperti yang pertama, Monumen Nasional. 2. Gelora Bung Karno. 3. Berbagai proyek infrastruktur besar di ibu kota. Dampak negatif dari dekret Presiden tahun 1959. Yang pertama, kekuasaan Presiden menjadi sangat besar. Setelah dekret diberlakukan, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dalam sistem pemerintahan. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara menjadi berkurang. 2. Berakhirnya demokrasi parlementer. Dekret Presiden menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, peran Presiden sangat dominan dibandingkan lembaga legislatif. 3. Peran partai politik berkurang. Pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan seperti sebelumnya. 4. Lembaga negara tidak dipilih secara demokratis. Beberapa lembaga negara yang dibentuk setelah dekret seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, anggotanya ditunjuk oleh Presiden, bukan dipilih melalui pemilihan umum. 5. Muncul kecenderungan pemerintah yang lebih otoriter. Karena kekuasaan terpusat pada Presiden, sistem pemerintahan pada masa itu cenderung menjadi kurang demokratis dan lebih terpusat. Dampak positif dan dekret Presiden 1959. Dampak positif. 1. Mengakhiri kebuntuan politik. Sebelum dekret dikeluarkan, lembaga konstituante mengalami kebuntuan karena tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru. Dengan adanya dekret, konstituante dibubarkan sehingga masalah politik yang berlarut-larut dapat segera diselesaikan. 2. Mengembalikan berlakunya UUD 1945. Dekret menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Hal ini membuat sistem ketatanegaraan Indonesia kembali memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. 3. Menstabilkan kondisi pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, kabinet sering berganti sehingga pemerintah tidak stabil. Dekret Presiden membantu menciptakan stabilitas politik dan membuat pemerintahan dapat berjalan lebih tertata. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan negara. Situasi politik yang kacau dapat memicu konflik antar partai dan kelompok masyarakat. Dekret Presiden dianggap sebagai langkah cepat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara. 5. Mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Keputusan ini mendapat dukungan dari sebagai besar rakyat, militer, serta tokoh politik karena dianggap mampu menyelamatkan negara dari krisis politik yang berkepanjangan. Sekarang ini saya akan membahas kaitan dengan kehidupan masa kini. Yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Kaitan dengan masa kini. Saat ini pemerintah juga sering membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas negara, misalnya dalam menghadapi krisis ekonomi, konflik sosial, atau keadaan darurat. Pemerintah dapat membuat peraturan atau kebijakan baru agar kondisi negara tetap aman dan stabil. 2. Pembatasan kebebasan demi keamanan. Kaitan dengan masa kini, dalam beberapa situasi tertentu, pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi sebagian kebebasan masyarakat
untuk menjaga keamanan dan ketertiban, misalnya pembatasan kegiatan saat keadaan darurat atau penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kebebasan perlu agar keamanan bersama tetap terjaga. 3. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan saat krisis. Kaitan dengan masa kini, pada masa sekarang, pemimpin negara juga dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat ketika menghadapi krisis nasional, seperti krisis ekonomi, bencana, atau masalah keamanan. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan masa depan negara. Refleksi analisis. Yang pertama, apakah kebijakan seperti itu masih relevan diterapkan saat ini? Kebijakan seperti dekret presiden pada dasarnya muncul karena keadaan negara saat itu mengalami krisis politik dan kebuntuan dalam lembaga konstituante. Dalam kondisi tersebut, Soekarno mengambil keputusan besar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 agar negara kembali stabil. Kedua, pelajaran apa yang dapat diambil generasi muda dari kepemimpinan Soekarno? Yang pertama, keberanian dalam mengambil keputusan. Soekarno menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan besar ketika negara berada dalam situasi sulit. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengatasi krisis politik dan menjaga stabilitas negara. Ketiga, memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan negara. Pemimpin harus berpikir jauh ke depan dan mempertimbangkan dampak setiap kebijakan yang diambil. Keempat, pentingnya persatuan bangsa. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa perbedaan pendapat dalam politik harus diselesaikan dengan cara yang tepat menjaga persatuan negara. Kesimpulannya, Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia karena mengambilkan UUD 1945 dan mengubah arah politik negara menuju demokrasi terpimpin.